Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin Khatamil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk lebih berkahnya pertemuan kita, mari kita sama-sama mengawali dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, karena dengan cara itulah nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita akan Allah tambahkan, sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang kedua, kenapa kita perlu bersyukur? Karena dengan cara itulah kita akan menjadi orang yang paling berbahagia. Sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan pilar kebahagiaan itu ada 7 dan pilar utama. Kata beliau, agar kita bisa bahagia ketika hati kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Itulah mengapa ketika seluruh aktivitas dianjurkan untuk membaca basmalah, tapi mengawali kehidupan kita dianjurkan untuk mengucapkan hamdalah. Buktinya apa? Kalau kita bangun tidur, yang pertama kali kita baca adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Salawat dan salam kita curahkan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bait-bait salawat yang kita kumandangkan, yang kita ucapkan, keluar dari rasa cinta kita kepada Rasulullah, sehingga mudah-mudahan kita termasuk apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta fil akhirah. Kata Nabi, engkau akan bersama dengan orang yang paling engkau cintai di akhirat. Berarti sesungguhnya dengan siapa kita nanti di akhirat, ya mari kita bertanya. Di dalam hati kita yang paling dominan ada siapa, kan gitu. Ya. Jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan tadabbur kita surah Al-Baqarah, ada satu hal yang menarik di antara berbagai macam hikmah kita berada di bulan Dzulhijjah. Salah satu di antara pelajaran yang menarik
Yang pertama, kita tahu kalau dalam kalender Islam bulan Zulhijjah bulan keberapa? Bulan 12, karena besok kita tahun baru kan, Muharram. Artinya yang pertama, kalender Hijriyah mengajarkan kepada kita, mari kita isi puncak kehidupan kita dengan semakin taat kepada Allah. Kalaulah Zulhijjah sebagai akhir tahun kita kiaskan, kita analogikan dengan akhir kehidupan kita, mari kita akhiri kehidupan kita dengan semakin taat kepada Allah. Kan kalau kita lihat kalender Hijriyah, frekuensi ketaatan kita mulai itu. Masuk bulan Rajab sudah mulai, Sya'ban naik lagi, Ramadan apalagi, dan ternyata kan Ramadan gak berhenti. Kita tingkatkan intensitas ketaatan kita kepada Allah karena kita memang selalu diingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hal yang menarik yang kedua, kalender Hijriyah ini mengajarkan kepada kita kalau bulan terakhir adalah Zulhijjah, berarti bulan pertamanya apa? Muharram. Ya. Bulan pertamanya Muharram, bulan terakhirnya Zulhijjah. Menariknya apa? Saya pernah menyampaikan dalam khutbah saya di sini. 2 bulan ini disebut bulan haram. Bulan haram artinya bulan apa? Ya, haram bisa bermakna nggak boleh, gitu ya. Karena memang kita tidak boleh menumpahkan darah di bulan haram. Haram makna yang kedua suci. Ya. Makanya Masjidil Haram disebut masjid yang suci, tanah haram disebut tanah yang suci. Selain itu memang tanah haram itu ya tanah yang haram, nggak boleh orang non muslim masuk ke dalamnya. Ya. Jadi kalender Islam diawali dengan bulan haram dan diakhiri dengan bulan haram. Diawali dengan bulan suci dan diakhiri juga dengan bulan suci. Ya. Ini juga harus menjadi inspirasi kehidupan kita. Kita semua lahir dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap kita dilahirkan dalam keadaan suci. Harapan kita ketika kita menghadap Allah, kita pun dalam keadaan suci. Dan ini dicontohkan langsung oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika tahun ke-10 Hijriyah, berarti ini akhir-akhir tahun kehidupan beliau, di mana sinyal-sinyal kepulangan beliau sudah beliau sampaikan dalam khutbah wada'nya, di mana beliau beberapa kali mengawali khutbah wada'nya dengan kalimat inni la adri. Sesungguhnya saya tidak tahu, ya, apakah tahun depan saya masih bisa membersamai kalian atau tidak. Jadi bulan Zulhijjah itu adalah haji pertama dan terakhir Rasulullah. Dalam khutbatul wada'nya
Rasulullah sudah memberikan sinyal-sinyal bahwa beliau akan meninggalkan dunia ini. Makanya ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mentafsiri surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka kata Abdullah bin Abbas, yang dimaksud kemenangan di situ salah satu di antaranya maknanya adalah ajali Muhammadin qarib. Ini menunjukkan bahwa saat wafatnya Rasulullah sudah semakin dekat. Dan itu terbukti beberapa bulan kemudian Rasulullah jatuh sakit. Rasulullah meninggal bulan apa? Bulan? Iya. Jadi Rabiul Awal itu bukan hanya bulan kelahirannya, tetapi juga bulan wafatnya beliau. Artinya kalau haji Zulhijjah berarti kan setelah Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ya. Dan subhanallah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, begitu cinta dan kasih sayangnya Rasulullah. Rasulullah menggambarkan betapa sakit yang aku derita itu 2 kali lipat dibandingkan sakit yang kalian derita. Ini karena cintanya beliau kepada umatnya. Ya. Beberapa kali sinyal betapa beliau mencintai umatnya ketika beliau menyampaikan kepada Allah, ya Allah, Nabimu Isa pernah berkata, yang perkataannya diabadikan di dalam Al-Quran, fa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau mengadab mereka, fa innahum ibaduk, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu ya Allah. Nabiullah Ibrahim, Nabimu Ibrahim juga pernah berkata, yang perkataannya diabadikan di dalam Al-Quran, faman ata'ani fa innahu minni, barang siapa yang taat kepadaku maka mereka adalah golonganku, umatku. Wa man asani, tetapi jika mereka bermaksiat kepadaku. Kira-kira kalau kita dikasih pilihan pertanyaan, perkataan Nabiullah Ibrahim, barang siapa yang taat kepadaku sesungguhnya dia adalah golonganku. Dan ketika Nabiullah Ibrahim, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, kalau kemudian kita diberikan soal titik-titik, kira-kira yang dikatakan Nabiullah Ibrahim apa? Ya. Kalau kita kan, ya dia berarti bukan golonganku, kan kebalikannya gitu ya. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia golonganku, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dan ini tadi subhanallah yang dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim, fa innaka ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Setelah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan 2 perkataan Nabi Isa dan Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Muhammad langsung menangis terseduh-seduh, dan kemudian beliau langsung berkata, ummati, ummati, ummati.
Bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan umatku? Artinya kita sepakat tidak ada yang paling mencintai umatnya kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai beliau kemudian membanding-bandingkan, Nabiullah Ibrahim pernah berkata begini, Nabiullah Isa pernah berkata begini, terus gimana dong umatku? Ya. Dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika sakitnya sudah semakin berat, ternyata Rasulullah pengen ketika pulang beliau tidak ada lagi sangkut paut, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan kepada sahabat-sahabatnya. Hal itu terlihat ketika dalam kondisi sakitnya beliau masih sempat berkata kepada para sahabatnya, barang siapa di antara kalian ada yang pernah tersakiti, barang siapa di antara kalian ada yang pernah terdolimi, barang siapa di antara kalian yang pernah terambil hak-haknya, silahkan, saatnya menuntut balas sekarang. Silahkan, saatnya kalian menegakkan kisos kepada diriku. Bayangkan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya. Tidak ada orang yang terbaik kecuali Rasulullah. Tidak ada orang yang akhlaknya paling mulia kecuali Rasulullah. Ya. Suatu saat ketika orang Arab Badui berkali-kali minta kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Selama saya masih ada, saya pasti kasih. Tapi apakah ini tidak mengganggu kemandirianmu? Tapi ketika beliau menyadari bahwa saat-saat perjumpaannya dengan Allah semakin dekat, beliau tidak ingin ada kotoran-kotoran yang tersisa. Beliau tidak ingin masih membawa kesalahan, apalagi kesalahan sesama manusia. Beliau ingin sekali sebagaimana terlahir dalam kondisi bersih, terlahir dalam kondisi suci, beliau juga ingin ketika pulang dalam keadaan suci. Makanya beliau kemudian berkata kepada para sahabatnya, ada enggak yang pernah tersakiti? Kira-kira ada yang ngacung enggak? Ada enggak? Ternyata ada. Ya. Dan yang ngacung itu adalah Ukasyah. Padahal Ukasyah adalah sahabat yang salah satu didoakan oleh Rasulullah untuk masuk surga tanpa hisab. Ya. Kalau teman-teman buka kitab Riyadhus Shalihin bab tawakal, kan di situ digambarkan ketika malaikat memperlihatkan para nabi berbaris dengan umatnya, gitu ya. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Bahkan dalam satu riwayat ada nabi yang berbaris nggak ada barisannya. Jadi berbaris tapi nggak ada barisannya. Kenapa? Karena tidak ada umatnya yang beriman kepadanya. Beliau bertanya kepada malaikat, ya malaikat, apakah itu umatku? Kata malaikat Jibril, bukannya Rasulullah, umatmu sebelah sana dan terlihat lebih banyak. Ya. Dan di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Jadi kuotanya 70.000 orang. Sahabat Nabi berapa?
Hah? Sahabat Nabi bro. Yang hadir dalam haji wada saja tahun 10 Hijriah, ulama sirah menyebutkan kisaran antara 100 sampai 200 ribu. Udah masuk. Udah gak masuk. Berani berkompetisi. Ya. Rasulullah selesai menjelaskan, beliau masuk ke kamar, ke rumah. Sahabat berdiskusi, berdebat siapa ya kira-kira. Ya. Dan ternyata ketika Rasulullah kembali, sahabat belum selesai mendiskusikan siapa yang termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ciri-cirinya. Selesai Rasulullah menyebutkan ciri-cirinya, tiba-tiba Ukasyah langsung ngacungkan tangan. Ya Rasulullah, doakan saya agar termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Maka Rasulullah pun mendoakan dia. Saya mendoakan engkau termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Mendengar itu yang lain, ya Rasulullah, saya juga gitu. Mungkin kalau bahasa kitanya telat. Ini pentingnya menjadi pionir tuh di situ dalam kebaikan. Ya. Artinya kuotanya sudah berkurang satu tuh. Tinggal 69.999. Ya. Saya lebih suka dengan tafsiran dari salah satu kiai saya, ustadz saya, yang mengatakan bahwa dalam bahasa Arab ketika menggunakan kata 7 itu menunjukkan kata banyak. Ya. Kalau bahasa Indonesia kan menggunakan kata banyak itu puluhan, ribuan, ratusan, gitu ya. Yang jumlah nolnya banyak. Kata kiai saya, beliau mengatakan bahasa Arab itu untuk menunjukkan kata banyak menggunakan kata 7. Dan saya lebih senang yang itu, tafsir yang kedua. Kalau yang pertama letter luck 70.000, nyerah gitu ya. Nyerah. Enggak dapat gitu. Ya. Karena setelah itu Rasulullah menyebutkan kriteria gitu. Jadi bayangkan, sosok yang didoakan masuk surga tanpa hisab tiba-tiba ngacung, ya Rasulullah. Satu riwayat menyebutkan tongkatmu, satu riwayat menyebutkan tombakmu gitu ya. Dulu tongkatmu menyentuh tubuh saya. Sakit ya Rasulullah. Sahabat kaget gitu kan. Ya. Nggak nyangka ada orang yang berani minta kisos kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kondisi lemah, ya, beliau memerintahkan Bilal ambilkan cambuk. Ya. Para sahabat berebutan, ya Rasulullah, biarlah saya yang mengganti posisimu ya Rasulullah. Nggak bisa. Bukankah laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya. Cucunya berdiri, ya Rasulullah, kalau mereka kan orang lain, saya ahli warismu ya Rasulullah. Rasulullah tetap nolak. Ya Ukasyah, lakukan kisah sekarang. Bagian tubuh mana tongkatku menyakiti tubuhmu? Punggung ya Rasulullah. Diserahkan punggung Rasulullah.
Ukasah komentar lagi, ya Rasulullah, ketika tongkatmu menyentuh punggung saya sedang tidak pakai baju ya Rasulullah. Oleh karena itu buka bajumu ya Rasulullah. Kita bisa membayangkan bagaimana pemandangan yang mengharu biru kan gitu. Kecintaan para sahabat, Rasulullah lagi sakit gitu kan. Ketika jubah Rasulullah diturunkan, Ukasah lari, dilemparkan cambuknya dan kemudian dipeluk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tubuh mulia ini ingin sekali aku sentuh. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ingin bersamaku, contohlah Ukasah. Spirit dari cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa tadi Rasul kita semua lahir dalam keadaan fitrah. Kita berharap lahir dalam keadaan wafat juga dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Itulah mengapa doa yang paling utama ketika sholat jenazah, ya Allahumma gfir lahu. Yang lainnya monggo lah, tapi yang paling utama ya Allahumma gfir lahu. Kita nggak hafal kalimat berikutnya, paling tidak Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Karena sekali lagi kita berharap kita lahir dalam keadaan suci dan kita nanti kembali kepada Allah juga dalam keadaan suci. Ya. Ini salah satu di antara pelajaran bulan Dzulhijjah. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini pembukanya terlalu panjang ya. Ya. Saya sedikit masuk ke tadabbur suratul Baqarah. Ada satu hal yang menarik kalau kita membaca awal-awal suratul Baqarah. Ketika Allah bercerita tentang orang yang bertakwa, Allah bercerita tentang orang kafir, dilanjut Allah bercerita tentang orang munafik. Ya. Dan irisan antara orang bertakwa, orang kafir, dan orang beriman, semua irisannya, semua akarnya berasal dari hati. Ketika berbicara orang kafir, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim. Ya. Berbicara orang munafik, akarnya juga hati. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kenapa? Fi qulubihim maradun. Orang beriman dan bertakwa juga akar asasinya hati. Tadi salat maghrib imam kita membaca surah Al-Anfal. Allah menyebutkan yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang itu lillahi walir rasul. Itu haknya Allah, itu haknya Rasulullah. Ya. Tapi kan selalu dunia ini memang menggoda. Dunia ini memang selalu membuat orang gak puas.
Makanya beberapa peperangan besar problematikanya masalah harta rampasan perang. Surat Al-Anfal itu bercerita tentang perang apa? Perang apa? Hah? Surah Al-Anfal bercerita tentang perang Badar, perang pertama, perang besar dan pertama dilakukan oleh umat Islam itu perang Badar. Tapi sudah mulai itu yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang rampasan perang. Yang sejatinya makna ayat ini sebagian ulama tafsir menyebutkan mereka bukan bertanya tentang definisi harta rampasan perang, tidak. Tetapi secara eksplisit mereka bertanya apa? Bagian saya mana? Dan itu terulang di perang Uhud, di mana Rasulullah hampir terbunuh di perang Uhud. Coba 2 kali perang besar itu tentang harta rampasan perang. Pertanyaannya terulang lagi nggak kira-kira gara-gara harta rampasan perang? Hah? Terulang lagi. Bahkan di perang terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perang Hunain. Ya. Makanya ada satu kajian yang menarik tentang tafsir membandingkan surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah. Ini kan surat berdekatan ya. Al-Anfal surat ke-8, At-Taubah surat ke-9. Ya. Dua-duanya berbicara masalah perang. Itulah mengapa para ulama mentafsiri mengapa di dalam 2 surat ini tidak ada bismillahnya. Karena salah satu sebabnya karena dua-duanya berbicara masalah perang. Makanya kan kalau kita menyembelih hewan kurban yang dibaca apa? Bismillah Allahu Akbar. Enggak, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang kedua, Al-Anfal berbicara tentang perang pertama, At-Taubah berbicara tentang perang terakhir. Ini yang kedua. Yang ketiga, perang yang pertama betul-betul pure, pasrah kepada Allah. Perang Hunain pasrah kepada Allah enggak? Awal-awal para sahabat sempat overestimate. Kenapa? Karena jumlahnya sudah banyak. Bayangkan jumlahnya sekitar hampir 100.000 lebih, 100.000 atau pokoknya antara umat Islam itu 10.000. Setelah perang Hunain itu kan setelah perang Fatu Mekah. Jadi setelah membebaskan kota Mekah, sebelum pulang ke Madinah, umat Islam kemudian ingin menundukkan Hunain, menaklukkan Hunain. Ya. Dan yang ikut perang bertambah. Kenapa? Karena para sahabat yang di Mekah kemudian masuk Islam dan ingin ikut berjihad. Jadi ada tambahan pasukan. Yang kedua, yang ditaklukkan itu Hunain. Hunain itu kota kecil, penduduknya orang-orang kaya. Mentalitas mereka banyak yang borju, gaya-gaya orang-orang kaya. Yang mereka nggak biasa berperang. Mereka biasa happy-happy. Itulah mengapa yang diributkan di perang Hunain juga harta rampasan perang.
Di mana sahabat Ansor sempat ketika yang dibagi ke orang-orang Mekah lebih besar, sahabat Ansor sempat bahasa Indramayunya molosi gitu. Sudah lupa ya. Sudah lebih senang sukunya, bangsanya. Tapi hebatnya sahabat gitu ya, disentuh sedikit langsung meneteskan air mata. Ini yang penting bagi kita ya. Dapat nasihat sedikit langsung berubah. Dan itu yang terjadi pada generasi sahabat seperti itu. Mereka protes tapi disentuh langsung mereka sadar betul gitu. Ya. Udah mau isya ya? Ya. Ya belum ya, tapi saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.